Jadi kan kemarin kalian banyak yang nanyain di DM, di Instagram, beberapa pertanyaan gitu kan. Jadi kayaknya aku mau langsung rangkum deh di video ini. Nah, yang pertama tuh kalian tanya, kakak tinggal di Thailand? Enggak, aku tinggal di Bali, aku kuliah di sini. Kalau di Thailand tuh aku kemarin cuma jalan-jalan aja. Ngapain? Ngapain aja? Ya aku ngebucin. Pertama sih pasti ngebucin. Dan emang bukan niat jalan-jalan yang mau ke tempat-tempat yang apa sih tradisional gitu, enggak, emang niat tuh kayak ke JMM, ke Nadao, tapi kemarin nggak sempet ke Nadao, cuma ke JMM doang, sama ke event-event artis-artis. Ditanya kenapa sih kak alasannya suka Thailand, bilang gitu kan. Kalau aku pribadi sih kurang tahu juga, soalnya aku tuh dari awal kenal Thailand tuh dari 2016 deh. Enggak, dari bawah gitu, 2014 mungkin ya, zaman-zaman masih aku SMP, zaman-zaman Crazy Little Things Called Love yang Mario Maurer sama Bayfern yang main itu. Cuma aku masih belum terlalu kayak suka gitu loh. Nah, dan aku sendiri tuh bukan tipe orang yang pernah ngejek yang kayak wadikap, swadikap, loi loi, plap loi, bak 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 gitu, itu nggak pernah. Aku juga gak ngerti kenapa, jadi kayaknya aku suka Thailand itu bukan karena karma atau apa deh, tapi karena emang tiba-tiba suka. Nah, suka yang sekarang tuh bukan sekedar suka, tapi bener-bener edik banget. Karena dulu kan awalnya aku suka Meg Jirakit. Aku nonton series. Nah, aku lihat ada Tawan V, ada Meg Jirakit gitu kan. Nah, terus tuh udah tuh senang kan sama Meg, tapi aku belum terlalu suka gitu loh sama T. Soalnya aku juga masih belum terlalu mengenal BL juga waktu itu kan. Padahal di Kiss the Series si Tawan itu udah jadi uh, aktor BL-nya, cuma aku masih kayak nggak ngeh dan masih belum klik. Nah, terus setelah nonton You Prince-nya si Make yang The Foxy Pilot, aku nonton The Single Lawyer-nya si Ogas Pancirafit. Itu kan ada Singto sama yang cowok namanya P Porsche atau siapa itu, nggak tahu, lupa namanya. Nah, itu tuh sempet sih aku kayak uh, lucu aja gitu ngeliat yang BL gitu kan, tapi ya aku masih belum terlalu suka gitu loh. Bukannya jijik sih, aku nggak pernah jijik sama kayak gitu, mungkin karena aku tinggal di Bali, jadi kalau dan kayak gitu tuh udah biasa. Nontonlah series-series lainnya sampai akhirnya aku kehabisan series lewat TL deh tuh, Kiss Me Again. Kan aku kayak bingung kan, loh ini kan series yang dulu, Kiss series maksudnya, itu kan series yang dulu kok diulang lagi sih gitu. Akhirnya aku iseng nonton, loh tapi kok ini malah alurnya mundur ya, kayak seakan-akan tuh nyeritain si T sama New, Pete sama Cow. Ternyata ya memang benar alur mundur. Dan akhirnya aku nonton itu sampai aku tuh kayak, loh kok aku bisa suka yang kayak beginian sih, sumpah nih aku suka yang gini, bla 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 gitu kan. Ternyata ya emang awalnya kayak gitu kan, kayak kaget gitu kok bisa suka BL, dan akhirnya sampai sekarang suka sama Tetawan. Karena emang dari awal tuh nonton Kiss the Series aku taunya Tetawan doang, dan sekalinya lihat Tawan, ini kan Tawan, ini kan Tawan. Nah, akhirnya waktu nonton BL sukanya Tawan sampai sekarang. berapa bulan bulan berapa bulan bulan apa bulan apa ke Thailand? Bulan apa ke Thailand kemarin itu, pertama Februari sama mama ibuku, yang kedua Agustus 2019, semua pokoknya sama temanku. Nah, terus ada nanya cara nyari makanan halal di Thailand tuh gimana. Kalau aku sendiri sih soal makanan tuh nggak ribet ya, karena aku nyarinya tuh kayak KFC, McD gitu. Terus kalau misalnya mau yang makanan pinggiran, cari aja yang nggak ada babinya, karena susah, mau gimana lagi kan, susah emang. Atau nggak nyari makan di Sevel. Kalau dulu aku tuh makannya nyari di Sevel, nyari yang omelet. Itu harga omeletnya yang udah kayak fast food gitu, 30 baht, sekitar 15 ribuan. Dan itu tuh nasi kan, jadi kayak udah kenyang aja gitu. Dan aku juga bukan tipe orang yang harus makan yang mewah gitu sih. Dan kalau misalnya kalian nanya KFC atau McD di sana halal apa enggak, ada yang bilang yang halal itu cuma KFC, tapi aku sempat kok waktu kemarin ke KFC ada menu porknya gitu, menu babinya juga. Jadi ya aku masih kurang tahu. Cuma kalau dibanding McD itu lebih banyak babinya dibanding CFC, KFC, CFC anjir. Terus masa ada sempat ngomong kayak gini, aku miskin mana sempet ke Thailand gitu. Ini ya,
Kalau misalnya aku kaya, aku minta sekarang ke Thailand, aku sekarang berangkat ke Thailand, nggak perlu nabung. Soalnya dulu tuh aku bener-bener kayak nabung gitu loh. Em, aku kerja, aku bawa bekal. Aku tuh nggak jajan di luar gitu demi demi nabung itu buat ke Thailand. Dan aku nabung berbulan-bulan, nggak gampang. Sampai akhirnya Februari tahun 2019 itu aku sama ibuku deh ke Thailand, dan itu aku yang bayarin. Jadi kalian gini ya prinsipnya, kalau misalnya mau ke Thailand apalagi niatnya ngebucin kayak karena keinginan yang sebenarnya itu nggak penting, cuma pengen apa apa sih, kayak bikin hati kita senang aja gitu, kesenangan sendiri gitu, mending pakai uang sendiri, nabung aja, jangan sampai ngerepotin orang tua kalau untuk hal-hal yang gitu. Jadi tuh jangan bilang miskin miskin gitu loh, nggak boleh kayak gitu. Penting mah nabung, usaha, jangan kalap. Jangan all shop mulu. Nah, terus ini yang paling banyak ditanyain, budget ke Thailand berapa. Nah, kalau aku pribadi ke bulan Februari 2019 itu aku nih berdua nih, ini aku total berdua ya sama mamaku, itu pokoknya kita uang PP itu 2.200.000, itu udah berdua 2.200.000, jadi per orang satu satu 1,1 PP itu karena lagi murah banget diskon promo tuh, jadi dua kan 2.200.000. Terus kita hidup di Thailand itu cuma bawa 5 juta, sebenarnya bawa 6 juta tapi yang bisa kepake itu cuma 5 juta. Nah jadi nih tips buat kalian, kalau misalnya kalian mau ke Thailand, tolong lebihin, bawa uang lebih gitu loh, karena soalnya waktu itu kan aku bawa 6 juta tapi tuh yang bisa kepake cuma 5 juta doang, jadi 1 juta terakhirnya tuh 1 juta terakhirnya itu nggak bisa dipakai lagi. Dan aku tuh kayak langsung bingung gitu kan, aduh pakai uang apa lagi nih gitu. Sampai akhirnya ya udah, kita bener-bener ngehemat banget, nggak beli apa-apa. Dan untungnya aku tuh orangnya nggak kalap gitu loh, yang nggak suka shopping. Yang penting tuh aku cuma beli make up paling gitu doang, make up yang murah-murah, soalnya make up Thailand tuh murah-murah, bagus-bagus juga. Sama uang transport tuh nggak terlalu mahal sih. Nah jadi itu kan cuma habis 5 tambah 2 jadi 7 juta, itu udah berdua ya, berdua 7 juta. Nah terus kalau misalnya yang Agustus kemarin aku bertiga bareng teman-teman aku, kalau ini perhitungan aku sendiri, atau hitungan teman aku deh, soalnya kan dia nggak just tip, jadi dia lebih gampang dihitungnya, karena aku just tip susah dihitungnya. Nah akhirnya, nah terus jadi kalau dia itu PP kan 2,2 juta, PP 2,2 juta, terus hotel kita patungan bertiga untuk 9 hari 8 malam itu kita patungan sekitar 750 ribuan, dan itu termasuk murah banget, jadi kayak satu harinya itu nggak sampai 100 ribu gitu, dan kita dapat murah banget. Itu hotelnya di Nantra Sukhumvit 39, di belakangnya M Quartier, salah satu mall terbesar yang sering dipakai event-event artis-artis. Tapi sayangnya kemarin pas kita di sana tuh nggak ada event, kampret. Terus dengan BTS juga, BTS itu kayak Skytrain gitu deh, yang bisa dibilang ya transportasi elitnya deh pokoknya. Soalnya harganya lebih mahal dibanding yang lain, di luar Grab loh ya, karena Grab pasti lebih mahal. Nah terus di hotel itu tuh kita udah dapat dapat breakfast itu ada roti gitu kan, ada roti, ada sereal, ada buah, pokoknya enak sih, nggak ngebosenin ininya, makanannya cocok buat lidah-lidah Indonesia karena itu makanan umum gitu. Itu hotel udah, terus ini sekalian makan sama transport dan oleh-oleh, dia cuma bawa 2,5 juta. 2,5 juta dia pakai selama 9 hari 8 malam, itu cukup pas habis di hari segitu. Jadi kalian jangan khawatir untuk takut terlalu mahal ke Thailand bla 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 gitu, enggak. Jadi 2,5 campur sama 2,2 tambah 750 ribu, itu udah kalian dapat semuanya. Oleh-oleh iya, asal jangan jangan kalap ya, beli ini beli itu, namanya kan kalau pengen gak mahal jangan beli yang aneh-aneh gitu. Yang penting uang transport aja buat ke event-event gitu kan kita ngebucin bukan belanja. Terus ada yang nanya, kak rencana ke Thailand lagi kapan? Nggak tahu ya, soalnya kan lagi corona gini jadi agak susah, dan aku sekarang udah kuliah juga, jadi kalau misalnya aku udah kuliah gini kan agak susah juga untuk ngumpulin uangnya, karena uang gaji aku tuh buat kuliah gitu kan. Terus
Kalau yang tahun lalu tuh kan aku belum kuliah, aku gap year setahun, jadi uang gaji tuh bisa kusimpan buat buat jalan-jalan ke Thailand. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak bisa, agak susah. Dan karena udah kebentrok jadwal kuliah, jadi kurang tahu deh kapan ke sananya. Tapi insya Allah sih kayaknya Februari tahun depan, 2021. Insya Allah. Saya nanya, Kak, cara ke GMMTB itu gimana? Nah, kalau aku sendiri ke GMM itu, pokoknya dari hotel aku yang kemarin, itu kan di Prompong. Dari BTS Prompong, kalian cuma jalan ke satu stasiun. Naik, cuma, gimana sih? Dari BTS Prompong, kalian langsung sampai ke BTS Asok. Cuma satu stasiun doang. Terus kalian turun, ambil ojek, bayar 15 baht, sekitar 7 ribuan. Itu kalian langsung sampai ke GMM. Nah, terus udah sampai sana, kalian langsung masuk aja gratis kok, sama sekali nggak bayar, nggak dipungut biaya, kecuali kalau kalian mau beli merchandise pasti harus bayar, sama beli Starbucks gitu misalnya. Nah, kalau kalian udah masuk, itu kan lobby tuh. Terus di samping kanan itu ada Starbucks. Sama di ujung itu dia tuh ada bagian lift gitu deh. Nah, gimana cara beli merchandise-nya? Kalau merchandise kan mereka jualnya tuh di lantai 30. Jadi kalian, aku kasih tips nih, kalau misalnya mau ke sana, mending kalian pakai lift yang nomor 3 dari kiri. Nomor 3 dari kiri, karena di situ langsung ada tulisan tombol 30-nya, lantai 30. Soalnya kalau misalnya di lift yang lain tuh kalau nggak salah maksimal sampai 20 deh, jadi harus manual gitu lari ke naik tangga gitu ke lantai 30-nya. Dan yang aku masih bingung itu, aku tuh sama sekali berkali-kali ke sana ke JMM bolak-balik atas bawah nggak pernah ditagih paspor. Nah, sedangkan teman-teman aku tuh ditagih paspornya. Jadi aku kurang tahu kalau masalah itu. Jangan tanya aku juga bingung. Terus ada yang nanya, Kak, kalau misalnya ke JMM tuh pasti bakal ketemu artisnya nggak? Kalau aku bilang nggak, itu laki-lakian pokoknya, untung-untungan. Aku aja waktu ke JMM itu cuma ketemu Joshua Yar, Cimon, Cici, Papi, Off, sama Gan. Aku waktu ketemu Papi sama Gan itu di lantai 30 waktu aku lagi beli merchandise. Kenapa? Karena di lantai 30 itu kayak pintu masuk kantornya JMM si artis-artis itu cuma satu doang di situ katanya. Jadi mau nggak mau ya artisnya harus lewat situ. Jadi kalau kita lagi mau beli merchandise, lagi nunggu gitu atau lagi lihat-lihat tiba-tiba ada yang datang, ya wajar karena mereka harus masuk kantor yang mereka lewat situ pintunya. Terus yang paling sering juga nih tanya udah ketemu siapa aja. Kalau yang ketemu siapa aja tuh bisa lihat di video aku yang I Want It, I Got It di TikTok itu kan, TikTok aku Duar Sayang. Nah, itu um, bisa dilihat itu kayak semua artis yang pernah aku foto deh, yang pernah aku ajak foto. Tapi kalau yang nggak pernah foto tuh ada Maxiwa, itu aku nggak foto. Terus ada Chris, terus Singto, itu aku belum foto. Sings, Lee, Nanon, aku belum foto. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Itu aja deh kayaknya. Nah, terus ada yang nanya gimana cara ketemu artisnya. Kalau aku tuh waktu itu pokoknya yang penting cari jadwalnya dulu. Gimana cara nyari jadwalnya? Yang pertama tuh kalian harus stalk IG artis-artisnya. Pasti dia bakal apa sih nulis jadwal-jadwal mereka gitu loh, atau bakal ngupload di IG-nya mereka. Terus atau di IG-nya JMMTV itu mereka sering bikin jadwal kan, nulis jadwal. Walaupun pakai bahasa Thailand itu bakal tetap ketahuan kok di tempat apa, terus di lantai berapa gitu, di hari apa pasti bakal ketahuan. Soalnya kan nggak semua full Thailand. Nah, terus yang ketiga tuh cek Twitter. Kalau misalnya nih kayak aku kan suka Tay kan. Nah, Tay itu di manajerin itu sama Maywi. Twitternya itu Yuyui. Twitternya Yuyui. Jadi Yuyui itu paling sering update dibanding Tay. Soalnya Tay itu kayak kalau misalnya ada mini event meeting itu kurang sering apa sih? Kurang sering ngasih tahu info gitu loh. Jadwalnya dia yang mini event meeting yang gratis gitu. Kalau Maywi ini waktu itu dia sempat, waktu aku ke Thailand kan aku belum dapat jadwalnya T sama sekali kan, udah ketakutan tuh kayak nggak bakal ketemu gitu kan, padahal emang niat awal kesana tuh pasti kita harus ketemu T gitu loh. Nah, terus
waktu sampai sana untungnya aku cek Twitter, ternyata besoknya itu si T sama Niu harus ke Guangzhou, berarti kan mereka harus ke bandara kan, ke bandara. Nah akhirnya Meiyu itu bikin tweet kalau ada mini fan meeting di bandara Suvarnabhumi jam sekian sekian sekian, kalau nggak salah tuh jam 8 deh. Akhirnya aku berangkat tuh dari jam 6, ketemu temanku dulu yang dari Hong Kong, aku sendiri tuh di sana pokoknya. Terus kenapa bisa ketemu sama yang si Hong Kong ini, karena aku di Twitter kayak nanya siapa yang bareng sama aku, soalnya aku sendiri dari Indonesia. Terus dia bales deh, ya udah kamu bareng aku aja, aku juga sendiri dari Hong Kong gitu kan. Ya udah kita berdua terus akhirnya untung dia ngerti kan pakai pakai apa sih, gimana caranya ke airport Suvarnabhumi, karena aku belum pernah ke airport yang sana, aku selalu pakai dan Muang. Terus untungnya dia Chinese kan, orang Chinese tuh pokoknya kalau udah nge-stalk ini jagonya deh pokoknya. Jadi tuh selama 2 kali, jadi pas Tenyu berangkat sama Tenyu pulang itu dia yang ngatur, soalnya fans Cina sana tuh kayak langsung update waktu mereka udah balik dari Guangzhou, ini dia udah balik dari Guangzhou pakai pesawat ini, gate ini ntar sampai jam segini segini segini. Jadi si teman aku tuh udah tahu dan dia langsung kasih tahu ke aku kan. Akhirnya ngajak juga, kamu datang lagi nggak untuk ketemu T sama New waktu mereka udah balik. Akhirnya aku bilang datang dong gitu. Ya udah akhirnya kita balik lagi ke Suvarnabhumi, akhirnya ketemu tuh. Jadi Twitter tuh penting banget, apalagi yang suka Meiyui, yang suka Tenyu yang di manage sama Meiyui tuh. Sih gitu aja. Nah, terus ada yang nanya tuh gimana cara tahap-tahap belajar bahasa Thailand gitu kan. Kalau aku pribadi tuh lebih seneng belajar vocabnya dulu, soalnya aku tuh lebih mentingin biar aku tuh bisa ngomong dulu aja gitu, aksen tuh ntar belakangan. Jadi kalau misalnya udah bisa ngomong, baru deh suara air, baru deh apa namanya, belajar aksornya. Jadi biar sekalian ngomong, sekalian baca. Tapi banyak yang bilang tuh lebih baik belajar aksornya dulu. Cuma kalau aku sih kayak kurang setuju, soalnya aku tuh lebih pengen yang penting bisa ngomong dulu gitu. Karena aku pernah tuh belajar akson kan di awal dan aku malah bingung dan lama gitu loh, proses bisanya tuh lama. Jadi kalau aku pribadi ya gitu, vocab dulu paling penting. Pakai aplikasi apa kak gitu? Aku sih pakai aplikasi Link di Play Store, di App Store ada. Di App Store nggak ada kalau salah, di Play Store doang. Nah, terus ada juga YouTube channel, contohnya kayak belajar bahasa Thai. Terus ThaiLtuber, ThaiTube ID. Terus yang paling andalan aku sih ini, Krui, cari aja tuh Krui. Jangan lihat kualitas videonya, cuma lihat isinya, karena dia paling enak ngajarnya, kayak dipisah-pisah gitu loh. Ini nama-nama tempat, ini cara tentang makanan, minuman gitu. Terus ini tentang transportasi. Dia tuh bener-bener apa sih, ngelompok-ngelompokin gitu. Nah, kalau kalian misalnya mau les bahasa Thailand yang private, aku ada temen sih namanya Pikiki. Cek aja IG-nya, belajar bahasa Thai di situ deh. Kalian bisa kursus private gitu lewat WhatsApp atau lewat Zoom gitu bisa. Kayaknya udah itu aja. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan lagi di TikTok atau di DM, aku balas lewat video YouTube lagi. Thank you, ขอบคุณค่ะ